Selamat datang di channel Literatus. Kiprah Otto Hasibuan dalam kasus kopi sianida. Otto Hasibuan, pengacara yang bergelar profesor, merupakan kuasa hukum Jessica dalam kasus kopi sianida. Sebagaimana diketahui, Otto sangatlah totalitas dalam menangani perkara kopi sianida. Lihat saja saksi dua ahli asal Australia yang ia hadirkan dalam persidangan, Profesor Beng Beng Ong dan Profesor Michael Robertson. Dapat kita saksikan di layar kaca juga, Otto sangatlah garang ketika menghadapi JPU. Bahkan, beberapa kali terjadi adu argumen yang keras. Kali ini, mari kita cermati bersama kiprah Otto Hasibuan dalam kasus kopi sianida. Mari kita lihat komentar pedas Otto terhadap proses persidangan Jessica yang diwarnai kejanggalan-kejanggalan. Inilah kejanggalan-kejanggalan di dalam persidangan kasus kopi sianida menurut Otto Hasibuan. Pertama, terkait bukti Mirna meninggal akibat sianida. Otto mengatakan, tidak ada sianida saat cairan lambung Mirna diperiksa. Padahal, bila memang meminum sianida, seharusnya zat tersebut bisa dideteksi di lambung, hati, urin, darah, jantung, dan otak. Menurut Otto, ada kemungkinan kopi yang diminum Mirna tidak mengandung sianida. Atau setelah Mirna meninggal, ada yang memasukkan sianida ke gelas yang diminumnya, entah itu di Cafe Olivier, atau tempat lain. Otto berpendapat, bisa saja sianida yang muncul di tubuh Mirna, kemungkinan terbentuk akibat proses alami pada orang meninggal. Di dalam persidangan, Otto menegaskan, kalau tidak terbukti korban mati karena sianida, maka tak ada kasus pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana. Otto katakan bahwa, sesungguhnya JPU telah salah membawa kasus ini ke pengadilan ini. Kedua, tidak ada otopsi. Otto, dalam hal ini, mengacu pada pendapat ahli patologi. Menurut ahli patologi, penyebab kematian Mirna tidak bisa ditetapkan tanpa otopsi. Namun, Otto mengatakan JPU langsung menuduh Jessica, meski belum pasti bahwa Mirna meninggal akibat racun sianida. Di persidangan, Otto menegaskan bahwa kesimpulan jaksa spekulatif. Otto melanjutkan, JPU membuat seakan-akan keluarga Mirna keberatan soal otopsi. Otto kemudian membacakan transkrip pembicaraan ayah Mirna, Darmawan Salihin, yang intinya menyetujui otopsi. Ketiga, Jessica dituduh membunuh karena tidak menolong Mirna saat meregang nyawa. JPU tampaknya memiliki pertimbangan tidak waras, yaitu Jessica yang tidak sempat menolong Mirna saat Mirna meregang nyawa. Otto berpendapat bahwa, seringkali seorang pembunuh berpura-pura menangis dan menolong korban agar tidak dicurigai. Keempat, pembantu Jessica, yang disebut membuang celana robek majikannya. Menurut Otto, gara-gara celana tersebut, masyarakat sontak menghakimi Jessica sebagai pembunuh. Dia pun mempertanyakan keberadaan saksi kunci ini, yaitu pembantu Jessica, yang tak pernah muncul di persidangan. Kelima, orang dari Cafe Olivier yang memindahkan data CCTV ke flash disk, tidak pernah dipanggil ke persidangan sebagai saksi. Otto mengatakan, hal seperti ini membuat tidak ada bukti dari mana asal-usul flash disk tersebut. Keenam, terkait fisiognomi. Menurut Otto, fisiognomi adalah teori usang. Teori ini sudah lama ditinggalkan. Otto katakan, fisiognomi bukan sains, melainkan seni membaca wajah yang ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Lalu, dengan nada sinis Otto tanyakan, apakah tidak ada bukti sampai terpaksa pakai cara ini? Ketujuh, manipulasi CCTV. Banyak gerak-gerik di CCTV yang disebut JPU menunjukkan Jessica pembunuh. Salah satunya, adegan Jessica menggaruk-garuk karena sianida. Otto mengemukakan, gerakan itu tidak muncul lagi, karena ternyata Jessica hanya satu kali menarik celananya yang sesak, namun gerakan itu dibuat berulang, sehingga terkesan menggaruk. Dalam persidangan, Otto katakan, data rekaman CCTV itu tempering atau manipulasi. CCTV yang diedit tidak bisa jadi barang bukti. Kedelapan, soal kamera di Olivier. Otto menjelaskan bahwa ada kamera CCTV yang mengarah langsung ke meja tempat Jessica duduk di Cafe Olivier, namun tidak pernah ditayangkan oleh JPU. Padahal, semua gerakan Jessica bisa dilihat dari rekaman kamera tersebut. Aneh bin ajaib memang JPU, mereka sepertinya tidak sadar, sedang diarahkan oleh berkas penyidik yang tidak jelas bukti-buktinya. Atau memang JPU sedang bermain api juga. Kami ingin mengkonfirmasi, kami tidak melihat ada berita acara penyitaan, jadi saya konfirmasi supaya keliru siapa tahu saya salah baca.
Apa? Berita acara yang diterima oleh penasihat hukum sama dengan apa yang kami punya dan yang majelis hakim punya. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan, yang mulia. Kami mohon. Atau gini aja, apakah pipet itu ada sekarang? Pipet tidak termasuk dalam barang bukti yang disita. Hilang, yang mulia. Hilang. Nanti dijelaskan oleh saksi. Inilah upaya-upaya hukum yang dilakukan Otto Hasibuan. Sebagaimana diketahui, klien Otto, Jessica Wongso, divonis bersalah dalam kasus kopi sianida. Jessica divonis hukuman 20 tahun penjara dan didakwa melakukan pembunuhan berencana. Setelah Jessica divonis 20 tahun penjara, Otto melakukan upaya-upaya hukum, mulai dari banding hingga kasasi. Bahkan, sudah 2 kali melakukan upaya hukum luar biasa, melalui peninjauan kembali atau PK. Sangat menggalaukan bagi Otto adalah, ketika seluruh upaya hukum yang ia tempuh, mengalami kesialan. Dari banding, kasasi, hingga PK, tetap saja vonis 20 tahun penjara bagi Jessica, tidak dapat diubah, alias diperkuat. Menjelang upaya PK ketiga, Otto melakukan upaya-upaya menggalang dukungan publik, baik dari kalangan praktisi hukum, seperti pengacara, maupun masyarakat luas, dengan membongkar semua kejanggalan-kejanggalan pada waktu sidang kopi sianida bergulir, kepada masyarakat luas. Upaya penggalangan dukungan Otto terbukti berhasil, sehingga ribuan pengacara siap membantu mencari keadilan bagi Jessica. Begitu pula masyarakat luas, sudah sangat banyak masyarakat yang menuntut keadilan bagi Jessica. Tagar Justice for Jessica akhirnya semakin menggema. Pada dasarnya, Otto sangat terbantu dengan munculnya film dokumenter Netflix yang berjudul I School, Murder, Kavi and Jessica Wongso. Film inilah yang kemudian membangunkan ingatan publik tentang kasus kopi sianida pada 2016 yang lalu. Film ini juga yang kemudian menyadarkan publik akan kejanggalan-kejanggalan dalam kasus kopi sianida. Adapun langkah-langkah hukum yang dilakukan Otto dan ribuan pengacara untuk membongkar kembali kasus kopi sianida yang syarat akan rekayasa. Pertama, melaporkan Hakim Binsar Gultom. Sebagaimana kita ketahui bersama, upaya hukum ini sudah dilakukan. Ratusan pengacara telah melaporkan Hakim Binsar Gultom ke KY atas dugaan pelanggaran kode etik hakim. Lucunya, hingga kini, laporan tersebut urung ditindaklanjuti KY. Kedua, melaporkan Edi Darmawan. Ratusan pengacara telah mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan ayah Mirna, Edi Darmawan, karena dinilai menyembunyikan barang bukti. Lucunya, laporan ini belum juga ditindaklanjuti polisi. Ketiga, melaporkan pelaku perintangan penyidikan, obstruction of justice. Laporan ini belum dilakukan pihak Otto dan kawan-kawan. Seandainya kelak bisa dilakukan, maka Sambo Jilid 2 pasti terjadi. Penyidik menyimpulkan dari gelas. Jadi yang diperiksa ini yang di gelas ini. Baru dia tafsir. Oh, yang masuk itu adalah 20 ml karena yang disedot. Itulah yang saya buktikan tadi, bahwa sebenarnya nggak cocok. Jangan lupa dukung channel ini.